Halo pemirsa, kita melanjutkan pengantar Marxisme dan film seri yang ke-6 dengan judul Paradigma Kelas. Ya, teman-teman, kita kali ini akan bicara tentang paradigma kelas dalam kajian film. Jadi dari bab yang kita bahas di sini, yang ditulis oleh Colin MacArthur, dia menulis di sini tentang absennya paradigma kelas dalam perkembangan kajian film kontemporer. Jadi itu semua punya sejarahnya yang paling mungkin penting bagi dia dicatat di sini, terambil dari studi David James. Dia menulis bagaimana di Amerika itu ada organisasi besar pakar-pakar film dan televisi di Amerika, scholars di bidang itu. Mereka mengadakan pertemuan tahun 1989, dan lalu ada satu tim yang tadinya itu fokus membahas pengembangan paradigma kelas dan ras. Nah, mereka di sana rupanya memutuskan untuk meninggalkan paradigma kelas, dan sehingga grup itu fokus ke isu ras saja. Dan hari ini selain ras, yang paling dominan adalah paradigma gender, seperti feminisme dan macam-macam yang lain juga. Jadi itu ya tren yang nampaknya juga terjadi di banyak disiplin ilmu yang lain. Jadi tentu saja ada pengaruh konstelasi politik dan ekonomi politik di balik itu semua dalam sejarah yang kita tahu sama-sama. Akhir sejarah di tahun 1990, keruntuhan Jerman Timur, keruntuhan Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin, lalu asumsi bahwa perjuangan kelas itu sudah berakhir dan ada kemenangan mutlak dari ideologi liberal. Nah, inilah yang mengkondisikan perkembangan ini semua. Tetapi hari ini itu yang kita saksikan, dan penulis di dalam bab ini menyayangkan hal itu. Nah, kalau kita bicara tentang paradigma kelas dalam kajian film, apa saja yang perlu kita perhatikan? Jadi, intinya sebetulnya hal-hal ini bisa kita terapkan pada film apa saja. Kalau dalam buku yang menjadi referensi kita, dia memang banyak membahas dalam kasus studi tentang film-film dari sutradara Inggris Alfred Hitchcock. Jadi ya karena ini sangat spesifik film Inggris, dan mungkin pemirsa juga tidak banyak yang familiar, dan kita juga sesi di sini lebih bahas tentang Hollywood, jadi kita tidak akan banyak masuk ke detailnya. Tetapi intinya prinsip yang digunakan adalah ketika kita menggunakan paradigma kelas dalam menganalisis suatu film, itu pertama-tama tentu saja kita mau melihat bagaimana kelas pekerja dan juga kelas borjuis, kemudian mungkin bisa kita tambahkan dalam tanda petik ya, kelas menengah, itu ditampilkan dalam cerita, termasuk juga borjuis kecil. Jadi bagaimana ditampilkan dalam cerita? Apakah memang seperti kenyataan atau ada penyamaran di sana, dan di situ kita bisa menganalisis kerja-kerja ideologi atau ada stigma-stigma tertentu dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dia memotret mana yang diidealkan, mana yang digambarkan, seperti apa digambarkan oleh sutradara dalam film. Lalu kemudian adalah bagaimana relasi intra atau antar kelas digambarkan. Bagaimana relasi antar pekerja dengan pekerja sendiri, dan borjuis dengan borjuis sendiri, dan juga antara kelas pekerja dengan kelas borjuis. Bagaimana itu tergambar dalam film? Apakah seolah-olah baik-baik saja, dan di situ berarti ada
penyamaran tentang antagonisme kelas atau digambarkan apa dalam hubungan yang seperti apa. Nah, itu yang dianalisis. Lalu yang ketiga, tidak lupa juga adalah apa yang absen di dalam cerita yang dibangun dalam film itu. Misalnya, kita banyak film, misalnya kalau kita lihat sinetron Indonesia ya, itu kan banyak berfokus pada kelas borjuasi ya, yang sepertinya nggak usah kerja, cuma mikirin gimana hubungan cintanya, mana-mana naik mobil, pakai perhiasan mahal, tinggal di rumah-rumah besar, terus kemudian apa namanya tidak terlalu sibuk dalam kerja, tetapi apa yang absen di sana? Ternyata yang seringkali absen di sana adalah ya bagaimana kelas pekerja digambarkan. Siapa sebetulnya yang bisa memampukan orang-orang itu untuk hidup seperti demikian. Nah, jadi itu contoh-contohnya bagaimana kita menggunakan paradigma kelas dalam menganalisis sebuah cerita film. Dan ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan kritik sastra. Ya, kalau kita belajar, ingat juga kelas pengantar kritik sastra Maastricht kemarin, kita menggunakan Barbara Foley yang juga menyebut dalam ranah disiplin kritik sastra, ada juga kecenderungan yang ia sebut sebagai ABC, all but class. Ya. Sepertinya semua dipermasalahkan, penindasan gender, identitas, ras, dan lain sebagainya, tetapi kelas diabaikan. Dan rupanya ini juga yang menjadi tren di kajian film, dan disinilah seorang analis film yang berperspektif Marxis harus mengambil posisi. Ya teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus Akademi Ali Hakam dengan subscribe, like, follow, komen, add, dan share di akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook.